berdiri menanti-nanti bila ku. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.
Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskist, dalam hal ini Khairul Saleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI. Sifat kegiatannya rahasia, dan biro ini dipimpin oleh Sam Kamaruzzaman sebagai ketua, yang bertanggung jawab langsung kepada ketua partai DN Aidit. Biro Khusus inilah yang kemudian diberi tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Zhou Enlai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris
Dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal. Maaf, kawan Edit, ada telepon. Bagaimana, Profesor Hu? 根据我们共同的诊断，苏总统的病情已经到了危险的状态。当然，这并不是说完全没有复原的希望，只是有2种可能性是对总统的议题
直断不了，那就是若不全身瘫痪嘛，便是身亡。 Menurut Profesor Hu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Kemarin tiap hari gue dikasih makan kikil kangkung. Maju dong, maju ah. Ngobrol dulu nih, breaknya udah. Aduh, udah tengah bolong begini. Ini kok laki ayah main bawa aja. Maju. Dulu dong, kaleng gue mana kalengnya? Lihat lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana nih soal objek kita? Itu gantian. Maju. Kita baru dapat 4 liter nih. Bang. Iya. Jangan Iya, yang di kampung Bali itu. Jangan, Bang. Putar sore aja. Gampang. Masih hasil. Maju, Bang. Jadi para pendengar, kita telah menikmati serangkaian lagu-lagu keroncong. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta. Kita menantikan sekarang Warta Berita tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk Sopsi, ikut-ikutan bernasakom, biar naik pangkat, naik golongan. Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus-menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia. Soal kedudukan, soal dunia. Loh, kok lewat depan? Pintu samping dikunci, Bu. Dapat berapa liter, Mbok? Seperti biasanya, Bu. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Iman justru harus kita perteguh. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan takut kepada ancaman komunis, Sopsi, fana semua itu. Kalau bukan sekarang, bukan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong seperti putra Nabi Nuh.
Tidak lama lagi Hanif akan jadi orang insinyur pertanian. Insya Allah dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam keimanan. Membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullahaladzim. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Keras. Min, ikut dong. Wah, ini siapa punya bakul nih? Bengong aja. Babat mau aja. Bat. Kacang. Mau diapain tuh? Diam lu. Anak kecil mau tahu aja. Belakang nih, jempetannya. Jangan belajar. Kaki gua. Lu mau ngapain? Mau ngapain di kemari? Jangan ribut. Satu-satu. Ya. Tuh, gua kasih juga apa tuh? Ini bocah lagi ini berisik banget sih lagi lu. Jangan sepelekan latihan baris. Dikiranya baris itu nggak penting. Sebelum bisa nembak, itu harus bisa baris dulu. Itu yang namanya disiplin. Ngerti? Tegak senjata! Gerak! Masih juga salah. Lah wong baris aja nggak becus loh. Lah kok mau nggak nyane kolim? Goblok! Jangan kelamun.